Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya Suwandi di channel Dunia Ikan Gabus. Kesempatan hari ini kita masih menjawab pertanyaan-pertanyaan seputar budidaya ikan gabus. Bagi teman-teman atau pemirsa sekalian dimanapun berada dari Sabang sampai Merauke ya, mau bertanya seputar budidaya ikan gabus, saya berusaha untuk menjawabnya. Tentunya apa yang ditanyakan sesuai dengan pengalaman saya dalam hal budidaya ikan gabus, baik pembibitan, pembesaran maupun nanti pemasaran. Langsung bisa chat di 0816658779. Ingat ya, 0816658779. Baik, pertanyaan yang pertama ya. Pertanyaan yang pertama dari Bapak Budi yang ada di Ponorogo ya. Selamat siang Pak Suwandi ya, selamat siang juga Pak Budi. Saya sudah membudidayakan ikan gabus kurang lebih 4 bulan yang lalu. Saya dapatkan benih dari tangkapan alam. Saya perkirakan sekitar 5.000 ekor. Saat tebar pertama tidak ada masalah Pak ya. Saya sudah ajari pelet dan sudah mau makan. Setelah berusia 4 bulan, kok ikan saya makin lama makin habis. Saya tidak pernah melihat ikan saya mati yang ngambang di permukaan. Yang menjadi saya akan bingung, ikan saya kemana. Mungkin Pak Suwandi punya pengalaman dengan kehilangan ikan saat pembesaran. Mohon solusinya Pak. Berkaitan dengan ikan yang berkurang, yang perlu diperhatikan saat pembesaran adalah faktor keamanan. Jadi misalkan tebar benih 4.000. Pertama, jaring pengaman dari ikan lompat sudah harus disiapkan. Entah tutup atas, entah tutup samping ya. Kalau mungkin lihat di belakang itu ya, itu tutup samping. Ya, itu penting sekali. Jadi pengaman dari ikan lompat. Kemudian atas juga kalau benih masih umur tebar 1 bulan, coba dikasih tutup ya. Jadi kalau misalkan tutupnya untuk benih awal, lebih baik tutup yang di atas, di permukaan. Kenapa? Pemangsa ikan gabus saat benih itu pertama burung. Jangan lupa Pak. Jadi kehilangan itu belum tentu saat tebar lalu mati. Saat dia tebar awal, dia sering di permukaan pada siang hari, samberin burung. Kita nggak di rumah, samberin terus. Itu untuk benih. Kemudian pada malam hari, predator yang memangsa ikan gabus adalah kelelawar Pak, kalong, codot ya, kecil-kecil itu Pak ya, yang kalau sudah mau maghrib keluar ya. Nah itu juga salah satu pemangsa yang cukup banyak menghabiskan benih. Jadi jangan salah ya, saat benih 1 bulan sampai 2 bulan itu rawan sekali Pak predatornya. Sepertinya ikan kita utuh, ikan nggak akan kemana-mana, ikan kan nggak mati. Tetapi lama berkurang, habis tiap hari butuh langganan. Karena menginjak waktu malam kita biasanya jarang ke kolam, biasanya itulah jadi santapan, disamberin oleh kelelawar itu. Dan itu tidak cuma sedikit, banyak ya. Saya beberapa kali menangkap ya pakai jaring. Begitu mereka terbang, samber pakai jaring, kena 2, kena 1 gitu. Jadi itu juga perlu diperhatikan keamanan itu. Jadi sampai nanti pada saat sudah berusia 4 bulan kita nggak kaget, waduh kok hilang, tidak mati. Dan juga yang perlu diperhatikan, ikan gabus itu kalau mati dia tidak ngambang sebelum dia busuk. Karena dia tidak punya pelampung ya, tidak punya gelembung darah di perutnya. Jadi pada saat mati lebih banyak disar. Kadang pun dia tidak ke permukaan, begitu hancur di bawah. Ya, jadi itu Pak keamanan yang perlu diperhatikan saat Bapak mulai tebar benih usia 1 bulan sampai 2 bulan. Itu penting Pak. Jadi jangan sampai nanti sudah tebar banyak, apalagi kolamnya terbuka Pak. Waduh, kolamnya terbuka lebar luas itu. Nah itu sasaran empuk Pak buat predator seperti itu, burung dan kelelawar. Malam hari itu kalau kelelawar, siang hari burung. Kalau di sini namanya burung apa ya? Burung pelikan atau burung cuurang yang masuk ke dalam air, nyamber gitu pergi. Nah warnanya biru gitu. Nah itu jadi ini pentingnya diperhatikan saat Bapak mulai menebar benih ikan gabus. Oke Pak ya, itu jawaban dari saya tentang keamanan ikan gabus. Berikutnya pertanyaan dari Bapak Gunawan di Batu Raja, Sumatera Selatan. Assalamualaikum Pak Suwandi ya. Waalaikumsalam. Saya Pak Gunawan dari Batu Raja, Sumatera Selatan. Salam kenal, saya baru belajar
budidaya ikan gabus sekarang umur 3 bulan, berat sudah 20 ekor per kilogram, sebanyak kurang lebih 10.000 ekor. Numpang tanya Pak, karena bibit di sini mengandalkan bibit dari alam, apakah Pak Suwandi menjual indukan dan berapa sepasang sampai ke tempat saya? Saya setia mendengarkan YouTube Bapak sampai episode terakhir. Waduh, terima kasih Pak ya sudah melihat channel saya, sudah melihat episode sampai yang terakhir ya. Ini terima kasih sekali. Mudah-mudahan juga membawa manfaat Pak tayangan-tayangan yang kita buat tentang budidaya ikan gabus. Masalah pengiriman ikan gabus bisa Pak kita kirim sampai ke mana tadi, Sumatera Selatan ya. Nanti tergantung dari penerbangan Pak, kita melihat jadwal dari penerbangan yang diberikan ke kita ngajukan kira-kira ada nggak penerbangan ke sana ya. Tentunya nanti ngambil di bandara. Bisa Pak, prinsipnya nanti Bapak ke WA saya saja di 0816658779, kirim nama sama alamatnya, nanti kita tanyakan di BRK Kargo kapan ada jadwal ke daerah Bapak. Ya nanti kita bookingkan kalau memang Bapak berminat untuk kita bisa berangkatkan ke sana. Oke ya Pak ya. Terima kasih. Berikutnya pertanyaan dari ini dari Bapak Madrudin yang ada di Tangerang, ya Balaraja. Izin tanya Pak, ikan gabus ternak pakan pelet sama ikan gabus yang di alam apa kandungan proteinnya sama? Kenapa saya tanya seperti itu? Karena di tempat saya jualan, orang sebelum membeli ada aja yang tanya dulu ikannya dapat nernak apa dapat ngambil dari alam. Kebanyakan kalau saya bilang dapat nernak, mereka nggak jadi beli ikan dengan alasan rasanya kurang enak dan kandungan vitamin pada ikannya kurang bagus katanya. Gimana Pak? Mohon masukannya. Terima kasih, salam sukses untuk semua peternak ikan gabus Indonesia. Untuk saudara Madrudin yang ada di Tangerang Balaraja, jadi pertama yang ingin saya sampaikan adalah kandungan protein atau albumin yang juga ada di ikan gabus budidaya maupun dari alam sama saya katakan. Kenapa? Saya sudah menggunakan uji lab ya, uji lab bahwa kandungan di budidaya dengan yang di alam sama. Jadi kalau ada orang mengatakan bahwa proteinnya beda, saya meragukan itu hanya mungkin sebuah provokasi saja. Kalau saya berdasarkan fakta lab, uji lab, sehingga sampai sekarang hasil budidaya saya tetap bisa digunakan untuk olahan ekstrak albumin, jadi nggak masalah. Kemudian bahasa pasar seperti itulah Mas, namanya orang berdagang saling bersaing itu seperti itu. Jadi nggak usah pesimis. Pada saat di pasar orang bilang, wah ikan budidaya itu ikan yang memang kandungannya jelek, pakanannya pelet. Enggak juga. Itu hanya provokasi menjatuhkan pasar budidaya. Nggak usah khawatir, rezeki sudah ada yang ngatur ya, tetap jalan saja terus. Bahkan ada yang menjatuhkan ikan budidaya lebih murah daripada ikan tangkapan alam. Nggak usah khawatir juga. Ya mau bertahan berapa lama mereka dengan tangkapan alam silahkan ya. Saya di Jogja, budidaya awalnya juga sama mengalami hal seperti itu. Bahkan ikan yang hasil budidaya dihargai dengan harga murah. Tapi nggak masalah, justru lama-lama setelah budidaya itu berkembang, sekarang ini para pedagang mereka lebih cenderung kepada ikan budidaya. Kenapa? Contoh misalkan, orang yang biasanya mengharapkan dari tangkapan alam, populasi di alam lama-lama makin habis, makin berkurang. Sulit ya. Kemudian kontinuitasnya juga tidak mungkin bisa lancar. Ukurannya juga kacau, besar kecil, besar kecil. Kemudian resiko penampung ikan gabus itu juga besar karena tangkapan alam banyak yang menggunakan alat-alat strom sehingga membuat ikan gabus itu tidak betah, tidak kuat untuk tahan lama sehingga banyak yang mati. Sedangkan kelebihan hasil budidaya adalah pertama, ukurannya itu hampir rata-rata sama. Pada saat kita melayani resto, melayani rumah makan, melayani tempat-tempat wisata kuliner, itu mereka mengharapkan ukuran yang seragam. Kemudian kontinuitasnya ada. Ikan itu kita mau minta kapan saja karena di budidaya ada. Tidak harus orang bilang, waduh orang nggak ada orang cari Mas. Ini nggak banyak orang nyari ikan. Sudah nggak ada ikan musim kemarau. Nggak bisa. Karena budidaya bisa diatur waktunya ya. Jadi ukurannya sama, kontinuitas ada. Kemudian pasokan bisa rutin. Kemudian saat ditampung tidak beresiko. Pada saat ditampung, para pengepul ikan gabus mereka tidak akan mengalami permasalahan pada saat ditampung, waduh mati, ya kan? Banyak sekali para pengusaha, para pedagang ikan gabus pemula
gulung tikar. Kenapa? Ikan gabus budidaya, ikan gabus tangkapan alam ditangkap, kemudian ditampung, banyak yang mati tiap hari. Stres, Pak. Tapi kalau budidaya, nah itu ditampung aman. Kita kasih makan pelet, nggak masalah. Besok dijual nggak masalah, ikan tetap bobotnya tetap sama. Karena tidak ada penyusutan, karena dia tidak mau makan. Jadi nggak usah pesimis, Mas ya. Jadi optimis saja bahwa ikan budidaya ini tetap diharapkan jangka panjangnya. Karena dari kontinuitas, kemudian ukuran rata-rata sama, kemudian ketersediaan barang ada. Ya nggak mungkin orang akan selamanya tergantung dengan alam. Percaya dengan saya. Ya sekarang saya nggak perlu pusing-pusing cari pasar. Orang banyak berdatangan untuk mencari ikan gabus konsumsi dengan ukuran size yang rata-rata hampir sama. Ya bahkan resto, rumah makan, bahkan dari supermarket swalayan minta suplai rutin. Mereka nggak memikirkan tangkapan alam. Ya contoh, saya kasih contoh. Sudah orang buka menu kuliner, menu ikan gabus bakar, goreng dan macam-macam. Kemudian dia tidak mendapatkan suplai ikan yang rutin. Mereka hanya mengharapkan tangkapan alam. Bingungnya kenapa? Pertama bikin porsi. Tangkapan alam ada yang 1 kilo, ada yang setengah kilo, ada yang kecil. Wah itu susah. Untuk cari ukuran yang rata-rata hampir sama itu tidak mudah. Itu. Kemudian tadi ketersediaan barang. Belum tentu bisa dapat suplai rutin. Waduh nggak musim, masa menunya lalu gabusnya ada apa? Habis karena nggak ada orang cari. Kan nggak mungkin juga ya. Jadi optimis saja dalam budidaya. Pasti ke depan terserah pasar. Oke ya. Mas Badrudin di Balaraja, semoga jawaban saya memberikan sedikit pencerahan. Oke, terima kasih. Terpantang terus channel Dunia Ikan Gabus. Jangan kemana-mana. Saya akan menjawab tentang permasalahan budidaya ikan gabus. Sukses untuk teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.